Sebenarnya ya, kalau lagi fan meet, Betul. si artis Korea kan ini teh, mereka ngapain? Cinta satu malam itu bukan selingkuh kalau nggak pakai hati. Kalau nggak pakai hati. Gen Z sekarang penyuka K-pop generasi 4 Wah, pada udah tahu apa enggak? fan war. Kalau kejadian kayak gitu udah fan war. Udah fan war, udah mah terbuka bareng skinship juga ada. Wah! Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami. Kalau sudah ada saya dan juga Terry, kita bakal bahas soal K-drama news. Biasanya yang rame di dunia K-drama apa? Siap. Kita bakal bahas di sini, dan jangan lupa juga kita bakal bahas soal beberapa trivia dari drama Korea yang lagi rame sekarang. Tapi sebelum itu, kemarin sudah ada yang datang dari Korea. Siapakah itu? Iya, dia adalah Hong Banjang, terus juga mentor saya di startup. Pyong. Betul sekali. Pyong, si second lead yang tersakiti. Wah, benar. Diingetin lagi nih, diingetin lagi. Benar. Diingetin lagi sakitnya ya, Teh ya. Kim Soo-ho datang ke Indonesia dan Betul. mengadakan fan meeting sampai 2 hari. Betul. Berapa harga tiketnya, Bi? Yang paling murah aku ingat 1,4 ya. 1,4 itu kayaknya jauh banget di ujung. Yang kayak kalau nonton tuh harus pakai handphone yang Ultra 2 Zoom, S23 itu. yang harus di zoom berapa kali? Bener, dan yang paling mahal di 2,8, 2 kali lipatnya. 2,8 itu mungkin ada di depan. Betul, kalau nggak salah ada juga yang harga 6 juta. Oh. Duduknya di pangkuan Kim Son Ais. Ho. Boleh tuh. Oke. Gitu ya. Dan kemarin sukses ya, acaranya berhasil di tanggal 3 dan 4 Juni. Kalau nggak salah 2 hari spesial tuh buat Sonohada Indonesia. Karena itu nambah teh. Oh gitu. Rencananya kalau nggak salah 1 hari. Oh, tapi karena banyak sekali peminatnya, Iya, antusias. ditambah 1 hari lagi. Betul Karena sempet sekali. war tuh. Warnya Tiketnya rame kan. banget. Nggak kalah sama yang sebelumnya itu ada war untuk Suga sebelumnya. Oh, Suga Itu juga rame banget kan, sampai 3 hari tapi sold out semuanya. Kim Son Ho juga kayak gitu, hari pertama sold out, ditambah biar bisa nambah lagi ketemu sama Hong Banjangnya gitu ya. Minat dan antusiasnya untuk bisa nonton mereka tuh emang tinggi banget Tinggi ya banget ternyata. gitu. Dan ada beberapa hal yang aku kemarin perhatiin. Yang pertama itu rame acaranya, yang kedua itu MC-nya juga rame. Oh, Karena Kakak ini- Indra Herlambang. Betul, Kakak Indra, mentorku di gym. Nggak deh. Vibe-nya tuh kayak seru banget sih. Aku juga ngeliat di timeline tuh emang seru Iya. banget ya Kak Indra Herlambang. Iya, aku juga nonton insert kan, ada apa tuh namanya, sedikit liputannya. Indra Herlambangnya juga di apa namanya, diwawancara, dan pengalaman Indra Herlambang bertemu dengan Kim Son Ho itu luar biasa banget sih. Istilah anak baik tuh nggak hanya Di drama rumor doang. atau di drama doang, enggak. Bener-bener baik orangnya teh katanya gitu. Karena Indra Herlambang juga ya, kayak hari kedua aja dia cerita, dia tuh kayak kelihatan halus gimana. Minta dibawain minum sama kru, yang bawain Kim Son Ho, terus dibukain dulu teh. Sampai segitunya Gitu. ya. Terus Itu Indra Herlambangnya mau nyemangatin, malah dia yang lebih nyemangatin ke Indra Herlambang gitu. emang humble banget. Heeh, Dan gitu. gue juga ngeliat fotonya di Bener-bener. Twitter ya. Iya. Tatapannya yang kayak silakan. Iya gitu. Alhamdulillah. Emang anak baik Kim Son Ho ya. Tapi aku yang pengen aku bahas soal fan meet adalah sebenarnya ya, kalau lagi fan meet, Betul. si artis Korea kan ini teh, mereka ngapain? Karena kalau misalkan idol, mereka Nyanyi, nyanyi, ngedance gitu kan. Kalau aktor, apakah dia acting di atas panggung? Feel-nya kurang dapet juga. Fan service. Oke, kayak apa tuh teh fan service? Berdasarkan pengalaman aku nonton yang Lee Min Ho, jadi dia mengadakan berbagai macam games Oke. yang melibatkan penonton. Yang basi adalah ya udah yang maju ke depan, misalnya kayak 5 orang, mereka yang beruntung, terus kita cuman Iya, ya mau tepuk juga, mau tepuk tangan juga, sebel. Setahu aku sih gitu. Terus Gitu. ada juga yang memang menyanyi, kayak Lee Min Ho dia nyanyi. Kalau nggak salah Kim Son Ho juga kan nyanyi. Iya, kan? dia punya satu lagu kalau Cuman nggak yang salah. mungkin kita standarnya jangan disamain kayak penyanyi yang idol. Yang penting masih enak didengar. Iya. Nyanyi, terus fan service, terus kayaknya banyak games dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ya intimate dan pribadi. Iya. Tapi kalau misalkan kegiatannya itu menurut TRI ya, worth nggak kalau kita ngeluarin kayak 1,4, 2,8 untuk nonton itu gitu. Kalau aku ya, misalkan mendengarkan atau menonton konser gitu, ngeluarin segitu kayaknya lumayan puas gitu, karena ngelihat sejam penampilan, lebih performance mereka Iya. yang biasa kita ngelihat di YouTube terus lihatnya live gitu ya. gitu. Terus kan persiapan
membuat sebuah tampilan konser itu wah mulai ada kembang apinya lah, koreografi, ada back dancernya, stage-nya juga kayaknya beda. worth gitu kalau konser. Nah kalau fan meet tuh gimana gitu? Iya. Jawabannya sih akan sangat subjektif ya, dan tiap orang pasti beda gitu subjektif. Cuman ya tingkat kecintaan lo sama mereka itu akan berbanding lurus dengan keikhlasan lo untuk beli tiket. Iya benar juga. Misalnya level bucin lo tuh segimana gitu, dan mungkin satu lagi adalah kayak mau nggak mau ya kayak kapasitas lo, apakah lo single, apakah lo kerja punya duit sendiri atau minta orang tua, atau lo misalnya nikah ibu rumah tangga punya duit sendiri, Pak, itu akan pengaruh dari ini worth it apa enggak. Menurut gue sih itu. Benar. Kita penasaran nih buat teman-teman yang kemarin nonton fan meet Kim Son Ho atau siapapun, boleh ceritain di kolom komentar pengalaman kalian ikutan fan meeting dari aktor Korea. Buat kami yang kemarin nonton Kim Son Ho via timeline saja. Cuma bisa Iya, ini cuma bisa gitu doang. Kemarin kayaknya iri lah sebenarnya ya dengan tampilan yang kemarin disajikan oleh Kim Son Ho. Nah, kalau kalian kayak gimana pengalamannya boleh ditulisin di kolom komentar, dan worth apa enggak sih ngeluarin duit buat lihat fanmeet dari aktor yang bagi saya sebenarnya gitu doang gitu. Tapi beda ya. Kalau menurut kalian gimana boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Nah, kita akan ngomongin soal trivia juga, dan kali ini ada drama yang lagi ramai banget yang sebenarnya tidak saya tonton. Oh, sayang sekali. Oh iya? Melewatkan drama Jadi aku pengen cerita dulu ya. Ada beberapa alasan kenapa aku nonton drama Korea. Tidak dipungkiri, yang pertama adalah aktornya dulu atau aktrisnya. Bisa diterima. Betul. Alasan yang bisa diterima. Kalau aktrisnya cakep, misalkan, oke, ini aku nonton, aku ikutin ongoing, gaskeun. Yang kedua, tentu aja ceritanya. Ada yang misalkan aku itu nggak lihat aktornya dulu atau aktrisnya dulu, tapi udah ada gembar-gembor, ini ceritanya bagus, oke aku tonton. Untuk Dokter Cha, aku nggak nonton karena dari posternya ibu-ibu tuh. Ini emang dramanya Ajuma, emang drama emak-emak, kan aku mama. Emang betul. Iya. Jadi makanya pas kelihat di Netflix, covernya ibu-ibu, dan menurut aku ya, dia sangat terlihat operasian gitu dari mukanya. Woi, hati-hati woi. Siapa namanya? Dokternya tuh Jung Hwa. Ini sebenarnya aku udah nonton juga di Our Blues, dia pernah ada di episode akhir-akhir. Dan aku it's okay aja karena dia bukan pemeran utama, tapi di Dokter Cha dia pemeran utama, Ajuma, dan kelihatan gitu operasiannya. Jadi aku tunda dulu tuh. Tapi ternyata rame dan dapat rating yang tinggi. Seru dan ratingnya bagus, dan ya itu. Memang kayaknya sasaran utamanya, target audiensnya adalah mama, emang ibu-ibu. Jadi emang para penontonnya yang merasa drama ini relate ya mereka itu. Betul. Dan aku sudah melihat postingan TRI di Instagram TRI di mana ada sedikit kontroversi ya. Gak kontroversi ketika TRI menyampaikan sedikit cerita soal Dokter Cha. Waktu itu kronologinya gimana tadi di IG? Ya, jadi itu kan awal hubungan dari So In Ho dan Cha Jong Suk, mereka tuh teman kuliah kan awalnya. So In Ho punya pacar namanya Seung Hee, tapi dia tidur bareng sama Cha Jong Suk terus hamil. Jadi Seung Hee-nya diputusin dan dia memutuskan untuk menikah dengan Jong Suk. Menurut gue awal dari hubungan mereka adalah perselingkuhan. Makanya kedepannya tuh jadi kayak fondasi cintanya tuh kurang kuat gitu, kayak rapuh, mudah goyah karena awalnya perselingkuhan. Tapi ada beberapa yang berpendapat bahwa itu hanya cinta satu malam dan bukan selingkuh. Ada yang berpendapat seperti itu Gue tidak bisa bilang ini benar atau salah karena ya tergantung sudut pandang lo. Tiap orang berhak untuk menentukan batasannya sendiri dalam berhubungan. Kalau menurut lo bukan selingkuh, ya bukan. Tapi kalau menurut gue, itu termasuk kategori selingkuh. Walaupun tidur bareng. Apakah lo tidurnya pakai hati dengan sepenuh cinta atau enggak? Tapi itu selingkuh menurut gue. Cuman kalau lo tidak sependapat, ya terserah lo. Iya. Aku tadi dengar cerita itu kan dari TRI. Pada akhirnya ini soal selingkuh atau tidak kan? Cinta satu malam
apakah cinta satu malam itu selingkuh atau tidak? Menurut aku selingkuh lah. Oh, menurut lo juga selingkuh? Jadi kita pendapat nih. Karena sebelumnya si pelaku memiliki ikatan dengan yang lain. Betul. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki ikatan dan melakukan hal yang sebenarnya itu teh di luar gitu, tidak senonoh gitu ya. Ya itu menurut aku adalah selingkuh, mau pakai hati atau enggak. Ya, dan emang kategori selingkuh itu berbeda-beda tiap orang. Wow. Ada yang mengkategorikan ketika seorang cowok mau punya pacar atau beristri, ketika dia mikirin cewek lain aja, itu tuh udah selingkuh. Betul. Mau itu ceweknya real, mau itu ada di drama, bahkan anime, itu selingkuh. Kayak gitu. Tapi kalau menurut aku, lo mikirin cowok, misalnya gue udah punya suami, memikirkan cowok, tapi lo mikirinnya apakah dari sisi romantik atau tidak? Kalau sisi romantis itu kayak lo misalnya lo pengen memiliki, lo pengen menjalin hubungan, itu iya. Tapi kalau misalnya gue lagi suka sama satu drama, terus gue mikirin aktornya, tapi terus gue baper ya, tapi gue tidak memikirkannya dari sisi romantis. Kayak gue nggak pengen pacaran sama lo atau enggak, tapi gue mikirin terus gue deg-degan, terus gue seneng. Menurut gue itu bukan. Itu sih ya, apakah lo ada sisi romantisnya atau tidak. Itu katanya sih namanya cinta platonis. Nanti di Google aja. Betul. Kalau aku juga sempat dimarahin istri sebenarnya. Oh gitu? Karena drama Korea. Yang terakhir itu ketika aku nonton Big Mouth. Karena aku fans beratnya Yuna gitu kan. Ketika ada Big Mouth, aku semangat dong nonton. Wah, cantik banget di situ Yunanya. Sampai aku mengganti wallpaper dengan muka Yuna. Aku tuh kalau ke kantor ganti wallpaper sama wallpapernya Yuna. Tergantung biasa. Kalau lagi di rumah, wallpaper keluarga. Suatu hari aku pulang ke rumah, lupa ganti wallpaper. Istri aku langsung wallpapernya jadi keretakan. Itu terjadi keretakan. Kayak gitu. Makanya dia mau ada drama baru. Makanya ini juga nyambung dengan nanti pembahasan kita yang berikutnya. Ini dulu. Tapi sekarang kita lempar dulu ke penonton ya. Menurut kalian, ini kalau misalnya ngomongin selingkuh, batasan selingkuh menurut kalian tuh kayak gimana gitu ya? Apakah yang mikirin sedikit itu langsung selingkuh, ataukah bahkan cinta satu malam itu bukan selingkuh kalau nggak pakai hati? Kalau nggak pakai hati. Betul. Kalian tim yang mana? Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Satu lagi pertanyaannya. Selingkuh hati sama selingkuh fisik menurut lo mana yang paling nyakitin? Wow. Kan tuliskan di kolom komentar. Memasuki bulan Juni sudah ada beberapa deretan drama Korea yang bakal tayang di bulan ini. Kita sudah kepo-kepo beberapa ya, Teh ya. Banyak banget bulan Juni. Dan aku sudah memikirkan satu drama Korea yang kayaknya bakal happening banget di Juni ini. Dan drama itu adalah drama yang dibintangi oleh Yuna dan juga Junho yang berjudul King the Land. Itu yang udah digembor-gemborkan. Betul sekali. Bahkan sebelumnya mereka juga ada pernah dance bareng ke baju merah itu loh. Betul. Kayaknya udah mulai teaser bahwa mereka akan ngedrama. Ada juga satu momen di mana mereka ke bandara bareng dan waktu itu jalan Junho-nya di depan, Junho-nya berhenti dulu nungguin Yuna dulu. Iya, itu udah teaser yang paling bagus, promo yang paling bagus, di mana sebelum drama mulai, ini para K-drama fan sudah nge-ship duluan. Buat marketing. Iya. Padahal mereka tuh emang sahabat lama kan, SNSD sama 2PM dari dulu tuh kan debutnya ya kurang lebih mirip ya waktunya. Jadi mereka sering ketemu bareng di musik show dan mereka emang sahabatan sih. Iya, ada satu kolaborasi kalau nggak salah aku lupa itu untuk baju kolam renang itu kan yang pakai baju orange itu. Iya, bener. Kan kalau 2PM muka baby face, badan Deddy Kobuser tuh. Iya. Waktu itu juga SNSD-nya seksi, cantik gitu. Jadi dikolaborasikan dan jadi kolaborasi yang paling happening waktu itu. Gak tahu nih, Gen Z sekarang penyuka K-pop generasi 4 pada tahu apa enggak? Fan war. Kalau kejadian kayak gitu udah fan war. Udah fan war. Udah mau terbuka bareng, skinship juga ada. Wah! Can relate ya para Gen 4. Nah, cerita di drama ini sebenarnya cukup klise Teh. Karena ceritanya Junho ini adalah seorang cebol. Dengan cowok yang judes gitu kan sikapnya. Terus juga ada yang lucu, dia cebol, judes, dan dia itu paling tidak suka dengan orang yang memiliki senyum palsu. Di sisi lain, Yuna, dia adalah seorang pekerja yang di tempat kerjanya disebut sebagai Queen of Smile.
harus selalu tersenyum. Iya. Customer service. Iya. Jadi yang satu juga bener, dia nggak suka, cowoknya nggak suka sama senyum palsu, si ceweknya ratu senyum ditemuin, ya udah. Seru sih itu, pure romantic comedy kayaknya. Betul. Udah kangen sama drama-drama. Betul. Gini. Terakhir aku merasakan debar-debar romantic comedy itu ada di Business Proposal. Gitu, bener banget. Semoga ini ada feel-nya kayak gitu lagi, tapi lebih mendebarkan lagi. Kalau nggak salah akan tayang Juni ini 17 ya. Kita nantikan aja nanti kalau nggak salah di Netflix. Oh, Terry punya rekomendasi drama mendatang? Aku juga drama Netflix lagi nungguin I'll See You in 19 gitu. Apa tuh? I'll Drama See You apa tuh? in 19 Live. Okay. Itu dramanya An Bo Hyun dan Shin Hye Sun. Jadi tentang reinkarnasi. Jadi mereka udah ketemu di 18 kehidupan sebelumnya. Wow, oke. Jadi ini ada pokoknya fantasi-fantasi gitu. Akan ketemu lagi. Ini adaptasi dari webtoon. Oke. Cuma memang kalau berdasarkan komentar netizen katanya sih secara visual mereka kurang menggambarkan karakter yang kayak di webtoon. Katanya sih gitu, karena gue nggak baca, nggak nonton webtoonnya. Cuman ya kita lihat aja, karena kan banyak kayak gitu, oh ini nggak mirip, tapi ternyata baper-baper juga lo nontonnya ya kan. Benar. Itu juga belasan si Juni juga di Netflix. Siap ya, saksikan nanti beberapa drama yang bakal kayaknya sih versi kami akan rame di bulan Juni ini. Kita buktikan nanti nonton aja. Itu aja pembahasan kita untuk K-Drama News kali ini. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi drama yang bagus untuk ditonton, boleh juga ditulisin di kolom komentar di bawah. Akhirnya saya Difami dan juga Terry izin pamit. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.